budaya, nama kebajikan. Sama. Karena dengan belajar bahasa pemrograman di era digital sekarang, kita dapat mewujudkan ide menjadi kenyataan. Dengan belajar berbagai macam bahasa pemrograman, seseorang dapat mengembangkan aplikasi, perangkat lunak, serta resolusi teknologi terbaru yang dapat mengubah dunia. Di dalam era globalisasi digital saat ini, keahlian dalam bahasa pemrograman dan bahasa asing bukanlah lagi sekedar aset tambahan, melainkan suatu keharusan. Kedua keterampilan ini dapat membuka bagi peluang karir yang sangat luas, menambahkan kreativitas, dan memperluas wawasan tentang dunia. Dengan belajar bahasa pemrograman dan bahasa asing, kita dapat merajut masa depan yang penuh dan peluang bagi era digital yang terus berkembang. Peluang karir di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sangatlah menjanjikan dan terus berkembang pesat. Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi dalam aspek kehidupan, maka peluang akan tenaga kerja di bidang TIK juga semakin tinggi. Kebutuhan tenaga TIK secara signifikan terus meningkat setiap tahun. Meskipun angka pastinya sulit untuk ditentukan, yang jelas peluang kerja di bidang ini sangat terkalekan. nah peluang karir di bidang TIK ini sangat luas dan juga bidang-bidangnya banyak, mulai dari web developer, data analis, sistem analis, database administration, cyber security, dan lain-lain. Dan juga kebutuhan tenaga kerjanya itu juga akan meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan Biro Statistik Negara Amerika Serikat memperkirakan bahwa 2019 sampai 2029 akan meningkat 11%. Nah, menurut data dari INDIT, gaji awal untuk kelulusan di bidang TIK ini ada di 7,5 juta rupiah, itu per bulan. Tapi gajinya itu bervariasi tergantung bidang apa, pengalaman kalian, tempat kalian bekerja, dan juga bagaimana ekonomi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada profesi yang memerlukan keterampilan yang pemrograman. Yang pertama ada programmer, tugasnya untuk menulis, menguji, dan mengembangkan kode untuk membangun sebuah perangkat lunak, aplikasi, dan sistem. Yang kedua ada software engineer, tugasnya adalah merancang arsitektur perangkat lunak, memastikan kualitas perangkat lunak, dan membangun proyek. Ketiga ada data science, tugasnya yaitu mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data besar untuk menghasilkan wawasan yang berharga. Yang keempat ada web developer, tugasnya yaitu berfokus kepada pembuatan web. Kelima ada mobile developer, bertugas untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile seperti Android dan iOS. Yang keenam ada game developer, fokus pada membangun game yang menggunakan dua engine yaitu Unity dan Unreal Engine. Pekerjaan yang pertama ada web developer. Pada bagian front end, mereka menggunakan HTML atau CSS untuk membantu dan styling web. Pada bagian back end, yang pertama mereka menggunakan JavaScript untuk pengembangan server. Yang kedua, mereka menggunakan Python untuk pengembangan web back-end. Pekerjaan yang kedua ada data scientist. Data scientist menggunakan Python digunakan dalam data science dan machine learning. Yang kedua, mereka juga menggunakan SQL sebagai pengolahan database.